Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi sama kakak ya. Di sini kita akan belajar tentang energi listrik. Sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kakak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Luciana Purba, NPM 190910139, kelas 4 PGSD semester 3, dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas lanjut. Dan dosen pengampu kakak yaitu Ibu Dian Wulansari, SPD MPD. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing lagi kan dengan benda-benda seperti laptop, kulkas, HP, televisi, bahkan pabrik-pabrik yang sering kita temui. Sebelum itu, kalian tahu tidak bagaimana cara-cara agar alat-alat ini dapat dioperasikan? Pastinya ada sumber energinya kan? Sebelum itu kita harus tahu apa itu listrik. Listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain, seperti proses fisika. Sejarah singkat listrik. Penemu listrik merupakan pencipta motor listrik pertama di dunia. Ia adalah seorang cendekiawan Yunani yang menemukan batu ambar yang dapat menarik bulu. Ia adalah Ampere Michael Faraday, laki-laki kelahiran Inggris pada 22 September 1791 di Newington Butts. Inilah penemu listrik atau Bapak Ampere Michael Faraday. Sumber-sumber listrik. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Pembangkit listrik yang satu ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin di dekatnya, dan turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan. Pembangkit listrik tenaga air ini bersifat dapat diperbaharui. Pada umumnya, jenis pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar seperti bendungan, waduk, atau sungai dengan aliran air yang cukup deras. Yang kedua yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Tentu saja pembangkit yang satu ini memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit dengan menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Biasanya, pembangkit listrik tenaga angin ini juga menggunakan turbin ataupun kincir angin untuk mengumpulkan energi angin ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Pembangkit listrik dipasang di wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti pantai hingga bukit yang melandai. Beberapa negara di dunia yang dikenal baik dengan pembangkit listrik tenaga angin adalah Australia, Swiss, hingga Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Jenis pembangkit ini menggunakan energi uap atau dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Hasil pembangkit yang bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi tersebut kemudian dibakar dan disemprotkan menjadi energi uap. Energi uap tersebut lantas akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi
untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Namun, sebenarnya pembangkit listrik yang satu ini kurang dapat disebut sebagai penghasil energi listrik yang ramah lingkungan, sebab uap yang dihasilkan cukup berbahaya dan apabila terhirup oleh manusia. Kita lanjut yang keempat, yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS. Macam pembangkit listrik yang satu ini dapat digolongkan sebagai energi yang ramah lingkungan, hemat dan efektif. Pasalnya, sinar matahari sebagai sumbernya akan terus ada sepanjang masa. Tidak hanya itu, kelebihan dari pembangkit tenaga surya ini juga cenderung memiliki sumber energi yang kuat untuk menghasilkan listrik. Pembangkit ini menggunakan perlengkapan seperti panel surya untuk menangkap cahaya matahari yang berlimpah sepanjang hari. Pada umumnya, pembangkit listrik yang satu ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai penunjang energi yang cukup ideal dan murah. Yang kelima, yaitu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik yang satu ini memanfaatkan energi panas bumi yang juga cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Generator yang mampu bergerak ini lantas akan mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya, pembangkit listrik tenaga panas bumi terdapat di wilayah dataran tinggi seperti pegunungan ataupun kaki gunung. Hal ini digunakan atau dilakukan agar mendapatkan energi alam yang berkualitas tinggi. Kita lanjut yang keenam, pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik berikutnya ini memanfaatkan bahan bakar fosil sebagai sumber energi. Beberapa bahan bakar fosil yang digunakan antara lain meliputi minyak bumi, batu bara, hingga gas alam. Bahan bakar fosil tersebut kemudian dibakar bersamaan dengan gas dalam pembangkit listrik tenaga gas. Hasil dari pembakaran tersebut kemudian disaring melalui filter udara khusus agar dapat masuk dan menggerakkan turbin atau generator. Sumber energi berupa gas tersebut diklaim memiliki tekanan yang cukup kuat guna menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik yang besar pula. Yang terakhir yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik yang satu ini memang tidak banyak dikenal lantaran sudah jarang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Pasalnya, pembangkit listrik tenaga diesel ini menghabiskan biaya operasional yang cukup tinggi dan tidak ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga diesel ini membutuhkan bahan bakar solar untuk menggerakkan turbin. Padahal bahan bakar solar merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui serta cukup membutuhkan biaya yang tinggi. Setelah mampu bergerak menggunakan bahan bakar solar, maka mesin diesel akan memproduksi
memproduksi energi murni yang mekanis untuk menggerakkan turbin generator hingga menghasilkan daya listrik. Kita lanjut, yaitu contoh perubahan energi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu energi listrik menuju energi panas. Contoh perubahan dari energi listrik menuju energi panas ialah penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Yang kedua, yaitu energi listrik menuju energi kimia. Perubahan energi listrik menuju energi kimia, contohnya charger batu baterai, pengisian aki atau akumulator. Yang ketiga, yaitu energi listrik menuju energi gerak. Perubahan energi listrik menuju energi gerak contohnya adalah penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, blender, dan masih banyak lagi. Yang keempat, yaitu energi listrik menuju energi cahaya. Perubahan energi listrik menuju energi cahaya contohnya adalah televisi dan lampu. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian tentunya jadi tahu kan sekarang sejarah listrik dan siapa yang menemukan listrik. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada orang yang telah menemukan listrik. Sampai saat ini kita masih menggunakan listrik dan kehidupan kita sangat tergantung sekali dengan listrik. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan energi listrik ya, agar kita bisa menggunakan listrik sepanjang masa. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.